Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa. Pada kesempatan ini, tema kita saya kutip dari tulisan Profesor Dr. M.Ar. Karl Salim GP, yaitu salah seorang guru besar di Universitas Islam Negeri. Di dalam tulisan beliau, bahwasanya banyak orang, banyak generasi, banyak masyarakat yang salah pengertian, salah paham tentang politik identitas. Tapi walaupun demikian, supaya agak jelas kepada kita, mari kita baca tulisan beliau, yaitu dalam beberapa waktu belakangan ini jagat media daring maupun cetak di Indonesia kembali diramaikan oleh wacana politik identitas, identity politics. Wacana ini kemudian menggiring kontroversi mengenai boleh tidaknya sebuah kelompok menggunakan politik identitas, atau apa kaitan antara politik identitas dengan politik praktis. Kontroversi terkait politik identitas sebenarnya berawal dari perbedaan dalam memahami konsep dan menempatkan konteks. Konteks ini mencangkup konteks ruang waktu dan kondisi yang melatari. Sebagai suatu konsep, politik identitas tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, sebab kontekslah yang bisa menjadi acuan pemaknaan dan pemahaman atas suatu konsep. Dengan demikian, mengabaikan konteks dari konsep politik identitas sama saja dengan melahirkan pemahaman baru yang keliru dan sesat terhadap konsep tersebut. Politik identitas dalam ilmu sosial humaniora. Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku, bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai mereknya. Politik identitas biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marginal dalam upaya melawan ketidakadilan dan ketimpangan sistem. Dalam menyuarakan aspirasi kelompok pengusung politik identitas, distingsi seperti kesukuan, gender, dan agama ditujukan secara eksplisit dan intensif. Beberapa contoh politik identitas melalui gerakan sosial politik dapat ditemukan di dalam maupun di luar negeri, antara lain gerakan Afro-Amerika yang mengklaim persamaan ras, gerakan LGBT yang menuntut legalitas same-sex marriage di beberapa negara barat, gerakan kelompok adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah ulayat, gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam tenaga kerjaan, dan lain-lain. Dari ilustrasi di atas dapat ditarik kesamaan bahwa pertama, politik identitas memuat makna dan tujuannya masing-masing sesuai konteks geografis, kultural, temporal maupun sosialnya. Kedua, gerakan politik identitas diusung oleh kelompok yang termarginalisasi atau tidak mendapatkan hak yang setara dengan kelompok mainstream. Klarifikasi konseptual. Dari sejumlah tulisan opini terkait politik identitas di Indonesia, terdapat sejumlah kesalahpahaman konseptual yang perlu diklarifikasi, antara lain: 1. Politik identitas bisa dimainkan oleh kelompok mayoritas. 2. Politik kebangsaan juga mengusung politik identitas. Dan 3. Politik praktis sebenarnya juga merupakan politik identitas. Klarifikasi dari kesalahpahaman di atas adalah sebagai berikut. Pertama, politik identitas tidak lazim dimainkan oleh kelompok mayoritas yang sebenarnya memiliki akses lebih atau bahkan privilege
dibandingkan dengan kaum minoritas. Perlu dicatat, politik identitas oleh kelompok minoritas kerap memanfaatkan dan memperlihatkan posisi sebagai korban, playing victim dari sistem yang represif yang dijalankan oleh kelompok mayoritas. Bagaimana mungkin kelompok mayoritas dengan privilege kemudian memframe diri sebagai korban? Kedua, politik identitas berbeda dengan politik kebangsaan. Politik kebangsaan memahami keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas. Namun haluan politik ini bertujuan untuk mengakomodasi agar kedua kelompok menjadi inklusif. Hal ini berbeda dengan politik identitas, di mana salah satu kelompok menentukan hak eksklusif. Dalam kacamata politik kebangsaan, keutuhan persatuan kesatuan bangsa Indonesia adalah di atas segalanya. Setiap warga dari latar belakang sosial, kultural, agama, apapun memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk berpartisipasi dalam politik. Sebaiknya dalam perspektif politik identitas, pemenuhan hak satu kelompoklah yang menjadi tujuan utamanya, yang justru bisa menimbulkan ketegangan atau bahkan perpecahan antar kelompok. Ketiga, politik praktis belum tentu membawa politik identitas. Adalah sebuah fitrah bahwa pelaku politik praktis adalah anggota masyarakat dengan kesamaan identitas tertentu, misal kesamaan visi misi politik, kesamaan geografis, kesamaan agama, dan lain-lain. Namun hal ini tidak setara serta-merta menjadikan setiap praktik politik sebagai gerakan politik identitas. Kapan sebuah politik praktis menjadi gerakan politik identitas? Yaitu ketika apresiasi kesukuan, keagamaan, atau ras dijadikan komoditas untuk memobilisasi pengaruh perilaku pemilih, preferensi objektif terhadap calon pemimpin yang memiliki kapasitas mumpuni kemudian menjadi terdistorsi oleh sentimen kesukuan atau keagamaan itu. Sebagai contoh, calon pemimpin tidak kompeten namun seiman lebih dipilih daripada calon pemimpin yang kompeten tapi berbeda keyakinan. Acap kali politik identitas memanipulasi doktrin agama untuk mendiskriminasi dan menyudutkan pemilih seagama yang menyalurkan aspirasi politik yang berbeda. Kesimpulan, politik identitas seringkali salah pahami sebagai bagian dari politik praktis atau bahkan merupakan politik kebangsaan. Memang kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi anggota suatu kelompok, in group unity. Namun dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, menonjolkan identitas kelompok secara dominan justru dapat menjadi potensi ancaman bagi persatuan kesatuan bangsa. Nation unity, disinilah pembeda antara politik identitas dengan politik kebangsaan. Sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompoknya sendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan eksklusif bagi kehidupan bersama. Jadi kalau kita simak bahwasanya Profesor M. Arskal Salim GP sudah menjelaskan ya, banyak yang salah paham tentang apa yang dimaknai berkaitan dengan politik identitas. Memang kalau kita lihat, sebenarnya kalau saya pribadi menilai politik identitas tidak akan bisa dilepaskan karena kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi jangan menjadi sebuah acuan kita ingin meraih kekuasaan kita, kekuasaan kelompok atau kekuasaan yang lebih dominan. Tetapi mari kita buktikan dengan visi kita yang jelas, dengan program kita yang jelas, kita sampaikan kepada rakyat. Ketika visi, misi kita dan program yang kita tawarkan tersebut baik di hadapan publik, setelah dicerna mereka, setelah dianalisa rakyat itu sendiri, tentu kita akan dipilih. Hal ini sebenarnya kalau saya menilai satu sisi lagi, sesungguhnya kita merasa ketakutan, merasa ketakutan. Saya sangat sepakat, politik identitas tidak mungkin dimainkan mayoritas, tetapi politik identitas itu lebih dominan, ya bukan tidak ada, lebih dominan
orang-orang yang minoritas. Makanya mari selaku anak bangsa Indonesia, selaku anak negeri yang cinta tanah air Indonesia, yang cinta dengan ideologi Pancasila, kita jangan pernah menyampaikan tentang politik identitas itu, tetapi bagaimana caranya kita tetap memberikan wacana-wacana yang dapat mengayomi, ya, yang dapat meredam keamarahan rakyat, yang dapat menimbulkan semangat kebersamaan, semangat persatuan, sehingga negara kita tetap utuh, rakyat kita sebagaimana tujuan berpolitik itu adalah mencapai kekuasaan dalam konteks, ya, dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mungkin itu saja. Ini saya sangat tertarik tadi dari tulisan beliau ini, makanya saya membuat konten membacakan dari tulisan beliau tersebut. Demikian saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.